Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI, salam baik hati, salam merah putih. Tentunya adalah salam studio di studio Aliba. Kali ini di studio Aliba kita kehadiran tamu seorang perempuan. Beliau ini selain dulu adalah seorang pendidik pengajar, beliau ini seorang penulis yang saat ini menduduki menjadi parlemen di DPRD Kabupaten Banjarnegara. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum, Mbak Lilis. Waalaikumsalam, Gus. Ya, terima kasih nih sore ini udah hadir di studio kami Aliba TV. Ya, yang menyempatkan waktunya dalam segala kesibukannya. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik bahagia. Bahagia terus. Baik dan bahagia harus. Ya, DPR kan harus bahagia. Ya. Kalau DPR-nya wakil rakyatnya nggak bahagia, rakyatnya juga nggak. Iya, tidak bisa membahagiakan rakyatnya. Iya. Harus bahagia dulu. Iya. Mbak Lilis, bersama siapa di sini? Bersama. Mas Supir ya? Iya. Ada teman. Mas Supir ya. Gini Mbak Lilis, Mbak Lilis saat ini kan jadi anggota DPRD di Kabupaten Banjarnegara dari Partai Persatuan Pembangunan. Ya. Sebenarnya ini cita-cita dari kecil SD, aku besok kepingin jadi seorang legislator atau kepingin jadi apa. Biasanya kalau di SD itu kan ditanya tuh sama gurunya. Iya. Anak-anakku semuanya besok itu kepingin jadi apa gitu. Jawab legislator. Wah, zaman saya kecil dulu kayaknya enggak terbersit sama sekali untuk menjadi seorang legislator ya. Ya, kalau zaman dulu cita-cita kan pasti dokter, pasti guru gitu kan, pilot ya. Polisi, tentara. Ya, poluan ya. Menjadi legislator sama sekali tidak terbersit. Masa kecil saya biasa aja lah seperti anak-anak kebanyakan ya. Sekolah, kuliah, menikah, dan satu hal yang memang saya suka adalah berorganisasi. Sangat-sangat suka itu. Pertama ini sebelum jadi anggota DPR itu jadi apa? Kerja di mana? I'm a teacher. Saya seorang guru, Gus. Seorang guru ya? Iya, saya guru bahasa Inggris. Pernah ngajar bahasa Jawa juga, pernah ngajar IPA juga. Pokoknya macam-macam deh. Benar, jadi penulis pernah? Iya, suka banget. Nulis apa? Senangnya nulis apa? Tentang apa itu? Saya paling suka nulis tentang isu perempuan. Pokoknya all about women lah, semua tentang perempuan saya suka itu. Oh gitu ya, tentang perempuan yang harus di-up potensinya, passionnya dan sebagainya itu. Dengan kejadian-kejadian perempuan yang saat ini banyak berkreasi kreatif di dalam hal bidang apapun tentunya, emansipasi wanita itu ya. Iya. Ya terus kemudian mulai kapan tertarik pada dunia politik? Tiba-tiba berdasarkan mimpi atau apa tiba-tiba kok tertarik pada dunia politik? Yang guru kan udah enak. Guru pahalanya luar biasa loh. Aku bisa seperti ini karena guru. Andai kan tidak ada guru, saya nggak bisa seperti ini. Iya betul. Iya, itu pekerjaan yang sangat mulia banget itu sebagai guru. Mungkin terbersit ingin menjadi seorang politikus itu gimana? Nggak takut sama laki-laki gitu ya? Karena rata-rata laki-laki. Iya, politik kelihatannya ngeri banget ya kalau memang harus laki-laki semua kan berarti perempuan kayak nggak punya ruang kan. Jadi cerita singkatnya, saya kan ngajar. Di samping saya mengajar, tadi yang sudah saya sampaikan, saya sangat suka berorganisasi, bermasyarakat. Nah dari situ ternyata saya dipinang partai, Gus. Iya, dilamar. Ini Mbak Lilis mau nggak maju ke pencalegan gitu. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan, saya berpikir, kemudian izin sama suami juga, keluarga besar support. Ya sudah, akhirnya bismillah. Saya resign dari guru dan karena saya dipercaya untuk maju, ya sudah, saya berusaha semaksimal mungkin. Wah, keren. Iya. Apa yang membuat mau lamaran pinangan dari salah satu partai? Taruh kata adalah P3 kan? Iya, P3. Ya, dari P3 ketika itu tiba-tiba menawarkan untuk menjadi calon legislatif. Apa yang ada dalam benak pikirannya?
dari guru hingga menjadi seorang legislator yang harus berpikir untuk rakyatnya. Iya, untuk lebih banyak ya. Iya. Saya berpikirnya begini, kalau saya menjadi guru, otomatis saya hanya berpikir anak didik saya dalam satu sekolahan itu. Iya. Tapi ketika saya menjadi seorang legislator, otomatis saya berpikir seluruh kabupaten, seluruh Banjarnegara. Lebih makro ya. Iya, lebih makro lagi, banyak lapisan yang bisa saya sentuh. Seperti itu, Gus. Nah, terus itu kan pasti keputusan seperti itu kan keputusan tidak sepihak. Iya. Mesti ada anak, mesti ada suami gitu ya. Ketika itu suami waktu diizin gitu. Misalnya, Pak, saya kepingin menjadi seorang legislator, kagetkah? Atau mungkin justru malah support? Iya, justru setelah saya dilamar, saya ya terserah kamu mau nggak. Akhirnya setelah saya, ya sudah bismillah, akhirnya suami jelas sangat support. Padahal resiko suami tahu kalau lah. jenengan terpilih. Ya tahu pasti. Iya kan? Resikonya banyak kan? Resikonya banyak. Iya. Iya banyak. Mungkin harus setiap hari yang tadinya dibikinkan minum sarapan pagi, ketika jenengan harus jadi anggota DPR, nggak tiap hari dibikinkan minum. Kemudian apalagi pelayanan yang lainnya ya kan? Ada yang lain itu ya. Ya makanya ini kan kendala semua. Iya. Ikhlas ketika itu suami langsung. Iya ikhlas. Jadi kita satu keluarga itu kita punya anak 3 ya Gus. Iya. Sekarang itu nggak ada yang di rumah satu pun. Jadi ketika anak-anak sudah nggak ada yang di rumah, kita sudah sepakat untuk istilah saya itu mewakafkan diri saya untuk masyarakat. Salah satunya yang untuk mengabdi lewat legislator itu. Iya. Dengan berbagai risiko. Seharusnya ada berapa persen sih, misalnya nih Banjarnegara kan ada 50 anggota DPR. Iya. Mestinya berapa perempuan? Seharusnya. Iya, mestinya 15 ya. Saat ini ada berapa? Ada 13. Banjar tuh keren loh. Wow. Iya, 13. Hanya kurang 2. Hanya kurang 2. Hanya kurang 2. Semoga bisa terpenuhi. Amin. Pada pemilu besok semoga sampai 20 ya. Iya. Biar ada keseimbangan antara emansipasi wanita ini betul-betul ada di Kabupaten Banjarnegara. Kalau sampai 50-50 keren luar biasa tuh. Gitu ya. Keseimbangannya ada ya. Iya, karena di kabupaten lain hanya ada kabupaten yang hanya punya 1 legislator perempuan. Kita Banjar 13 sudah bagus banget. Iya, luar biasa sih kalau memang 13 sangat luar biasa. Tersebar di beberapa partai, semua partai ya. Iya, semua fraksi ada ya. Hampir semuanya ada. Iya. Terus saya dengar nih, suami itu salah satu ketua ormas dari ormas apa itu Mas? Syarikat Islam. Oh, Syarikat Islam ya. Dari Syarikat Islam. Kabupaten Banjarnegara. Kabupaten Banjarnegara. Wah, luar biasa. Tentunya bagi istri seorang ketua kan nambah sibuk nih. Jadi seorang legislator, pendamping suami sebagai ketua ormas besar di Kabupaten Banjarnegara yakni Syarikat Islam, terus harus mengurus anak. Ini yang saya lagi pusing, nggak habis pikir cara membaginya itu gimana biar terpuaskan. Ya, ini kan keluarga kan tim. Iya, tim yang harus. Pernah nggak sih suami Anda itu berontak gitu loh? Ngapain sih kunjungan kerja terus? Ngapain sih sidang-sidang kayak gitu? Pernah nggak protes kayak gitu? Enggak juga, karena kita masing-masing sudah sibuk ya. Jadi sangat memahami ketika nggak ada di rumah ya pasti sedang di sana. Kita sudah pasti. Saya nggak di rumah, saya lagi di sini. Semua tahu kan. Video call ya saat ini ya? Ya video call biar tahu ini lagi di mana nih gitu. Iya, paling nggak untuk tambah kangen. Tambah kangen ya. Terus ada juga nih apa namanya? Anak, kalau diprotes anak gimana? Kan 3 nih. Sekolah di mana aja? Oh, iya. Katanya ada yang di luar negeri saya dengar. Iya, jadi anak kami 3. Yang pertama Mas Gani itu di Kairo di Mesir sudah mau 5 tahun Gus, mohon doanya. Udah hampir selesai. Sudah hampir selesai, tahun ini insya Allah selesai, cuma mau lanjut S2 di sana. Alhamdulillah. Yang kedua di Kontor sudah jadi ustadz sambil kuliah juga di Unida. Wah keren. Nggak pernah pulang juga. Oh. Dan yang ketiga di Gina, yang kedua namanya Galib, yang ketiga di Gina di Jogja di Pondok Wahid Hasim, baru kelas 1 SMA. Jadi kita memang nggak pernah ketemu. Berarti video call group. Iya, video call group asik banget tuh kalau malam-malam. Oh.
Karena yang penting sama keluarga itu bukan kuantitas ya, tapi quality time-nya itu. Betul. Ya. Sebentar tapi kita saling support, saling memberikan semangat, itu asik banget sebenarnya. Saling memahami semuanya ya. Tadi walaupun jadi sambil minum bapak sambil minum bapak santai aja. Iya, ini buah maja ya Gus ya? Iya nih buah maja punya Alikba yang Masya Allah bisa untuk membantu menyembuhkan asam lambung. Oh gitu. Ya asam lambung, emah itu terus kemudian diabetes. Berbagai macam penyakit ya bisa diobati. Jadi luar biasa sekali Mbak Lis. Jadi ini malah saya yang tertarik adalah bukan hanya dari legislatornya, tetapi sangat luar biasa. Kok adalah wanita tangguh. Keren. Lo jarang lo bener, serius. Jarang seorang wanita tangguh seperti jenengan. Satu mendampingi suami yang harus memimpin muter tentunya kan. Iya pasti. Dari kampung ke kampung pengajian karena pemimpin ormas Islam. Yang kedua harus juga jadi seorang legislator, harus sidang, harus sosialisasi dengan masyarakat, kadang kunjungan kerja, membagi waktunya susah. Kadang mungkin harus menulis sesuatu tentang keperempuan yang tadi disebutkan, harus menulis, dimasukkan ke rubrik dan lain sebagainya. Ini jarang. Nah, maka ini adalah barangkali ini bisa menjadikan support untuk wanita-wanita yang lainnya agar tidak lebay, agar tidak lemah yang hanya tergantung kepada seorang suami. Betul. Iya. Bukan begitu Mbak Lis? Iya, harus begitu. Jadi perempuan itu punya passion, punya bakat yang luar biasa. Jangan pernah menjadi perempuan yang lemah. Karena perempuan itu multi talenta yang ketika di blow up semua itu akan menjadi perempuan yang betul-betul madrasatul ula, pendidik utama untuk anak-anaknya. Setelah itu kita harus punya empati yang tinggi terhadap masyarakatnya, kesalehan sosial juga harus dibangun. Itu harus dimulai dari diri sendiri dulu. Kalau kita sudah selesai dengan urusan kita, kenapa kita tidak langsung yang tadi saya katakan mewakafkan diri kita untuk kegiatan kemasyarakatan seperti itu. Terus tentunya kan di situ kan masih baru berapa persen, 15% belum ada ya? Iya. Baru 13 kan? Baru 13. Nah, harapannya sampai 50-50 lah ya. Keren banget nih kalau sampai 50-50. Iya, ajaklah perempuan untuk masuk di legislator. Saat ini nih, kan tidak seimbang. 13 lawan berapa? 27. Iya, 27. Enggak. 37. 50 kan? 37 ya? Iya, 37. 37 dengan 13. 13. Enggak kerepotan untuk mempertahankan pendapatnya dan lain sebagainya. Kalau sistemnya adalah voting gimana? Kalau lagi ada kepentingan, ada kan kadang-kadang ketemuan dengan semua anggota DPR lintas partai, ketemu memperjuangkan tentang keperempuanan, dunia perempuan, ingin mengangkat harkat perempuan melalui UMKM barangkali, atau melalui kadang-kadang lembaga hukum, karena mungkin ada KDRT dan lain sebagainya. Ini kalau misalnya ditantang voting itu gimana? Pada paripurna? Selama ini sih jarang ya voting ketika kita punya agenda besar, kita justru adu argumen Gus. Jadi makanya masuk legislatif itu nggak ringan sebenarnya. Kita harus menambah kapasitas, kita harus banyak belajar. Ketika kita harus berargumen, disitulah saatnya modal-modal kita dikeluarkan. Kalau misalnya tadi yang Gus sampaikan untuk voting, ya oke, berani, why not? Ya kan kalah pasti. Karena ini hanya 37 dan 15 loh ya. Yang penting udah berani dulu. Ya, apakah sudah semuanya yang di parlemen seorang perempuan itu berani seperti itu, memiliki materi yang bagus, benar-benar membela rakyatnya, kaumnya seorang perempuan tentunya. Kalau perempuan ngomong itu kan biasanya nggak didengar ya. Bukan begitu. Kalau perempuan yang ngomong itu biasanya itu sifatnya universal, beda sama saya. Lebih menukik. Iya, jadi mesti akan membawa anak-anak, pasti akan membawa dunia ekonomi. Itu seperti itu biasanya. Nah, maka kan pasti akan bicaranya lebih luas ya, lebih mengena gitu loh.
Nah, semuanya sudah seperti itu belum wacananya? Atau sekedar gaya-gayaan kepengen nih gua anggota DPR yang terhormat? Nah, kayak gitu. Ada nggak yang cewek kayak gitu? Aku yang terhormat, nih keren, dihormatin apa segala macam gitu? Enggak lah, enggak juga ya. Saya sering menyampaikan kayak gini, menjadi anggota dewan kelihatannya keren, tapi itu sebelum masuk ke ruangan ketika kita rapat dengar pendapat, ketika kita harus berargumentasi itu kelihatannya keren. Tapi diujinya itu di situ, bisa nggak kita menyuarakan kepentingan masyarakat yang setiap hari kita tahu di grassroots itu seperti apa? Itu saatnya kita menyuarakan, kita mampu nggak? Nah makanya yang tadi saya katakan memang tidak ringan, kita harus selalu menambah kapasitas diri, tidak langsung cuma hadir dan tidak mewarnai, itu kayaknya nggak asik ya. Ya, tentunya adalah kalau memang semua sudah seperti itu, saya yakin ke depan kalau memang rakyat merasakan bahwa peran serta perempuan dalam dunia politik itu dianggap penting dan memang implementasinya ada di masyarakat, maka ke depan ini kayaknya lebih baik memilih perempuan kalau seperti itu. Kalau memang bisa membawa itu semua. Jangan hanya gaya-gayaan aja. Semoga Mbak Lilis nggak gaya-gayaan. Lihatannya gaya-gayaan nggak nih? Terus kan banyak nih perempuan sebenarnya yang kepingin menjadi anggota DPR. Dengan saya lihat kok dengan mulusnya satu kali nyalek langsung gitu. Mungkin ada nih, mungkin bisa disampaikan melalui Alibba TV tips apa yang biar teman-teman perempuan nanti ke depan bisa yang menginginkan untuk menjadi anggota legislatif barangkali bisa untuk menjadikan acuan panduan agar mereka juga menyusul suksesinya Mbak Lilis. Biar banyak perempuan yang duduk ya Gus ya. Ini tips saya aja ya. Mungkin perempuan-perempuan lain, teman-teman lain tipsnya berbeda. Kalau saya gini Gus, sesuatu itu pasti tidak mungkin instan. Saya memulai berkegiatan jauh sebelum saya mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Saya berkegiatan selain mendampingi suami yang ketua Syarikat Islam, saya juga masuk jajaran pimpinan wanita Syarikat Islam. Jadi kan otomatis kita hampir bareng gerakannya. Nah itu salah satunya. Kemudian saya juga berorganisasi di masyarakat, organisasi apapun sepertinya saya ikut. Termasuk juga sampai sekarang saya membersamai kader Posyandu yang kelihatannya orang ngapain ikut kader Posyandu, tapi saya ikut. Nah, terus ada lagi nih katanya tip nih, saya dengar senang ngumpulin janda. Aduh, dari siapa nih? Katanya sering ngumpulin janda tua. Ayo. Ada yang bocorin pasti. Iya, janda tua apa janda muda nih? Nggak tahu nih Gus, dilalah atau apa ya istilahnya. Jadi orang-orang yang bekerja dengan saya, kebetulan saya punya rumah makan, nggak besar-besar banget sih. Dilalah yang kerja dengan saya itu kok janda semua tuh, mayoritas. Jadi sampai terkenal, wah rumah makannya Bu Lilis tuh janda. Masih muda atau udah tua? Muda dong. Kalau muda tuh ada satu. Itu ada kru Alibba TV itu yang sekarang dudal. Itu udah sering kok makan di rumah makan sambil ngiling-ngilingnya. Modus ya. Ada itu kru saya satu dudal. Tolong Mbak Lilis, siapa tahu nanti bisa jodoh loh ya. Nanti kalau jodoh kita broadcast di sini ya. Itu orangnya cengenges di belakang kamera itu. Barangkali itu Mbak Lilis. Ini apa nih kesan untuk teman-teman yang terakhir untuk para generasi muda khususnya adalah kaum perempuan untuk menatap ke depan yang serba milenial, yang semua adalah serba pakai media sosial, gadget dan sebagainya. Ini tentunya harapan apa kira-kira Mbak Lilis untuk kaum perempuan mendatang? Itu seperti apa? Untuk teman-teman perempuan semua, perempuan itu mempunyai bakat, talenta, passion yang luar biasa. Jadi mari bersama-sama kita harus optimalkan. Kita harus mewarnai dunia ini karena apa? Ketika kita mendidik satu perempuan, ketika satu perempuan baik, kita mendidik satu generasi. Itu saya cocok sekali itu ungkapan yang disampaikan oleh mantan wakil presiden kita Muhammad Hatta itu mengatakan seperti itu. Pokoknya berkarir
berkarya seluas-luasnya, setinggi-tingginya. Tapi satu hal yang tidak boleh lupa adalah kodrat perempuan itu sebagai istri yang harus mengabdi kepada suami, sebagai ibu yang harus menjadi teman yang asik untuk anak-anaknya. Jangan sampai ketika kita sudah menjadi apapun itu, kemudian kita lupa apa sih sebenarnya yang apa sih yang harus kita cari. Kita berkarya di masyarakat tapi di keluarga tidak harmonis, itu istilahnya nggak keren ya. Di luar pakem ya. Iya. Di luar pakem, sakinah, mawaddah, warahmah. Iya itu seperti himbauannya Gus lah, gitu kan Gus. Iya dong. Terus terakhir banget. Iya. Permasalahan anak dan perempuan. Ketika seorang legislatif ini sudah memenuhi syarat semua nih, mungkin bahkan 30, 70, 40, 60 atau mungkin 50-50. Bisa selesai nggak sih permasalahan anak dan perempuan? Menurut saya itu berapa persen, banyak persen sangat mempengaruhi. Hanya saja permasalahan anak dan perempuan tidak hanya bisa diselesaikan oleh perempuan, tapi perempuan, anggota legislator perempuan, kemudian perempuan itu sendiri, stakeholder yang ada, dan pemerintah harus bareng-bareng bagaimana cara memecahkan permasalahan itu. Karena ketika semuanya merasa penting bahwa ini masalah yang harus diselesaikan, insya Allah masalah itu akan selesai. Pokoknya bareng-bareng kita, nggak boleh kita sendiri-sendiri gitu. Oke, siap. Luar biasa sekali. Ini memeran serta perempuan di dalam politik. Andikan batas maksimum di masing-masing kabupaten, provinsi, dan DPR RI bisa ada keseimbangan antara laki-laki dan perempuan yang menjadi legislator. Insya Allah permasalahan yang terjadi selama ini perempuan dan anak bisa paling tidak adalah meminimalisir itu semuanya. Karena apa? Saat ini tahu sendiri Mbak Lilis, masalah anak-anak. Yang dulu waktu zaman aku kecil nggak ada yang namanya anak-anak seperti di jalanan. Iya, anak-anak itu apa namanya, anak-anak pang tuh ya? Iya, permasalahan kecil, anak-anak kecil saat ini yang Masya Allah di bawah umur sudah menikah, di bawah umur, hamil di luar nikah banyaknya. Itu banyak sekali kemudian tingkat cerai yang sangat tinggi banget. Banjarnegara termasuk tinggi loh Gus. Berapa persen? 1 tahun itu ada 1.000 loh janda di Banjarnegara. Astagfirullah. Iya kan? Kenapa satu itu perlu saya ada berapa tuh? Itu cengangas-cengangas di belakang kamera tuh. Iya, ini ada berapa? 1.000 ya? Iya, Jawa Tengah itu termasuk tinggi, dan kalau dihitung-hitung dibagi Banjarnegara itu rata-rata 1.000. Menarik ini. Bisa menjadikan perhatian Indonesia nih, orang pada wisata ke Banjarnegara mencari jodoh. Ya, inilah tugas Mbak Lilis. Bagaimanakah angka perceraian, kemudian anak-anak yang berada di jalanan itu bisa terselesaikan. Semoga Mbak Lilis selaku legislator perempuan dan kawan-kawan yang berada di partai lain, semoga bisa mempengaruhi mereka agar bisa kembali di rumahnya, menjadi anak-anak yang baik dan bisa menjaga rumah tangga agar tidak ada perceraian, yang menjadi keluarga yang sakinah dan mawaddah warahmah. Terima kasih Mbak Lilis yang telah mau hadir nih di studio kami. Besok-besok lagi. Iya, besok lagi datang ke sini. Asik juga ternyata ngobrol di sini nih. Iya. Kalau bisa ajak suaminya. Oh iya, boleh. Oh iya, ajak suaminya, keren. Ketua Ormas Syarikat Islam, salah satu ormas terbesar di Banjarnegara. Ajak studio kami, kita ngobrol-ngobrol. Ada ngobrol tentang legislatif, ngobrol tentang dunia agama. Saya kira matching. Karena seperti apapun membangun sebuah politik politik itu saya kira harus didasari dengan nilai-nilai agama. Ya, terima kasih. Sami-sami. Terima kasih. Dan terima kasih untuk semuanya, terutama adalah Mbak Lilis, seorang legislator dari Partai Persatuan Pembangunan yang mewakili dari kaum perempuan. Dan jangan lupa pada saat ini jangan terus kita itu lengah terhadap COVID. Apalagi ada COVID namanya virus Omicron yang saat ini sedang menggejala di negeri ini. Kita harus tetap waspada, kita harus tetap pakai masker, hand sanitizer, dan hidup yang sehat. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, dan jaga tetangga kita. Insya Allah kita akan selamat dari virus COVID-19 atau Omicron.
Terima kasih, salam Alimba, salam NKRI, dan salam baik hati untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.